Halo, nama saya Destiara Butu dengan NIM 2231109. Nah, di sini saya akan bahas mengenai sejarah perkembangan komputer dan jenis-jenis komputer. Nah, sejarah perkembangan komputer dapat ditelusuri kembali ke tahun 1800-an, ketika mesin kalkulator mekanik pertama dikembangkan. Mesin-mesin ini seperti mesin analitik dirancang untuk melakukan perhitungan matematika yang kompleks dan sangat berguna bagi insinyur dan matematikawan. Dan pada tahun 1950-an, komputer pertama yang komersial dikembangkan, yang dapat dibeli dan diinstal di bisnis dan organisasi. Komputer-komputer ini seperti komputer Unified I dirancang untuk memproses data dan melakukan perhitungan yang kompleks, dan mereka membuka jalan bagi pengembangan komputer modern. Pada tahun 1960-an, komputer pertama yang miniatur dikembangkan, yang lebih kecil dan lebih hemat daya daripada komputer sebelumnya. Komputer-komputer ini seperti komputer PDP-8 dirancang untuk memproses data dan melakukan perhitungan yang kompleks, dan mereka membuka jalan bagi pengembangan komputer modern. Kemudian pada tahun 1970-an, Komama yang mikroprosesor dikembangkan, yang dapat diprogram dan dioperasikan oleh pengguna biasa. Komputer-komputer ini seperti komputer Apple II dirancang untuk memproses data dan melakukan perhitungan yang kompleks, dan mereka membuka jalan bagi pengembangan komputer modern. Kemudian pada tahun 1980-an, komputer pertama yang personal dikembangkan yang dapat dibeli dan dioperasikan oleh pengguna biasa. Komputer-komputer ini seperti komputer IBM PC dirancang untuk memproses data dan melakukan perhitungan yang kompleks, dan mereka membuka jalan bagi pengembangan komputer modern. Nah, pada tahun 1990-an, komputer pertama yang internet dikembangkan, yang memungkinkan pengaksesan dan berbagai informasi dengan orang lain di seluruh dunia. Komputer-komputer ini seperti komputer World Wide Web dirancang untuk memproses data dan melakukan perhitungan yang kompleks, dan mereka membuka jalan bagi pengembangan komputer modern. Kemudian pada tahun 2000-an, komputer pertama yang mobile dikembangkan, yang dapat dibawa dan dioperasikan saat bepergian. Komputer-komputer ini seperti komputer smartphone, dirancang untuk memproses data dan melakukan perhitungan yang kompleks, dan mereka membuka jalan bagi pengembangan komputer modern. Kemudian pada tahun 2010-an, komputer pertama yang kuantum dikembangkan, yang dapat memproses dan melakukan perhitungan yang jauh lebih cepat dan lebih akurat daripada komputer sebelumnya. Komputer-komputer ini meliputi komputer seperti Deep Web System, dirancang untuk memproses data dan melakukan perhitungan yang kompleks, dan mereka membuka jalan bagi pengembangan komputer modern. Adapun jenis-jenis dari komputer yaitu yang pertama, desktop. Ini adalah komputer yang dirancang untuk penggunaan individu dan biasanya terdiri dari monitor, keyboard, dan unit pemrosesan pusat atau CPU yang terpasang di atas rak atau meja. Mereka dapat digunakan untuk berbagai tugas, termasuk pekerjaan kantor, game, dan pengeditan video. Yang kedua, komputer laptop. Ini adalah komputer portabel yang dapat dengan mudah dibawa-bawa dan dirancang untuk penggunaan individu. Mereka memiliki monitor, keyboard, dan CPU yang terpasang di dalam satu perangkat, dan biasanya lebih ringan daripada komputer desktop. Mereka dapat digunakan untuk berbagai tugas, termasuk pekerjaan kantor, game, dan pengeditan video. Yang ketiga, komputer smartphone. Ini adalah komputer portabel yang dirancang untuk penggunaan individu dan dapat dengan mudah dibawa-bawa juga. Mereka memiliki layar sentuh dan dapat digunakan untuk berbagai tugas, termasuk panggilan telepon, pengirim pesan, teks, dan mengakses internet. Keempat, komputer server.
Ini adalah komputer yang dirancang untuk menyediakan sumber daya dan layanan komputasi kepada komputer lain di jaringan. Mereka biasanya lebih kuat dan lebih besar daripada komputer desktop dan dapat digunakan untuk berbagai tugas, termasuk penyimpanan dan pengelolaan data, serta menjalankan aplikasi web. Yang kelima, komputer super. Ini adalah komputer yang sangat kuat dan mampu melakukan perhitungan kompleks dan simulasi yang membutuhkan daya pemrosesan yang besar. Nah, mereka digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi. Yang keenam, komputer mainframe. Ini adalah komputer besar yang dirancang untuk menangani jumlah data dan transaksi yang besar. Mereka biasanya digunakan oleh organisasi besar untuk mengelola operasi mereka. Terus yang ke-7, komputer mini. Ini adalah komputer yang lebih kecil daripada mainframe, tetapi lebih besar daripada komputer desktop. Nah, mereka biasanya digunakan oleh organisasi kecil dan menengah untuk mengelola operasi mereka. Terus yang ke-8, komputer game. Ini adalah komputer yang dirancang khusus untuk bermain game. Mereka biasanya lebih kuat daripada komputer desktop dan memiliki grafik dan gaya pemrosesan yang lebih baik untuk menangani game yang menuntut. Terus yang terakhir, komputer khusus, di mana ini adalah komputer yang dirancang untuk tugas tertentu, seperti pemrosesan data ilmiah atau mengendalikan mesin-mesin industri. Mereka biasanya memiliki spesifikasi khusus dan dapat dirancang untuk tugas tertentu.